Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan komponen aktif elektronika guna untuk memenuhi UTS Automotive System. Nah, di sini berikut ada daftar isinya. Yang pertama ada anggota kelompok, yang kedua ada pendahuluan, tiga ada konsep dasar, keempat ada peran informatika, kelima ada model konseptual, dan yang keenam ada kesimpulan. Nah, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Novianto Andirdiansyah. Yang kedua ada Zalfa Dewi Zahrani. Yang ketiga ada Yudi Permana. Yang keempat ada Muhammad Dinal Ayubi. Yang kelima ada Ahmad Yuda. Yang keenam ada Dafa Alfiana. Ya, kita mulai dari yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang yang pertama itu untuk fokus presentasi. Yang pertama ada 6 komponen kunci yang akan dipresentasikan yang berupa transistor, dioda, LED, integrated circuit atau IC, fotodiode, dan baterai. Yang kedua menjelaskan konsep parameter penting, contoh aplikasi dan hitung singkat, best practice, dan pitfall yang harus dihindari. Selanjutnya ada konteks dan urgensi, itu otomatis modern, IoT, robotik robotika, manufaktur, membutuhkan rancangan elektronika yang tepat, efisien, dan aman. Komponen aktif memberi penguatan kendali, komponen pendukung memastikan penyiaran, indikasi, sensing cahaya, dan suplai energi. Nah, untuk peranan informatikanya, firmware mengolah data fotodiode atau sensor, mengendalikan aktuator via transistor atau MOSFET atau IC driver. Ada implementasi algoritma kendali untuk stabilitas dan respon cepat. Selanjutnya ada komunikasi, bisa berupa SPI atau UART. Ada keandalan menggunakan watchdog atau call handling. Dan keamanan akses berupa keupdate dan aman. Selanjutnya ada konsep dasar. Sistem otomatis modern bergantung pada integrasi perangkat keras dan perangkat lunak. Di sisi hardware, rangkaian dibangun dari komponen yang memiliki fungsi saling melengkapi. Komponen aktif seperti transistor, IC, menyediakan penguat serta kendali arus tegangan. Sedangkan komponen pendukung seperti dioda, LED, fotodiode, dan baterai memastikan penyara, indikasi visual, sensing cahaya, dan pasokan energi yang stabil. Agar sistem otomatis bekerja efisien dan andal, perancang harus memahami prinsip kerja tiap komponen, cara memberi bias yang benar, membaca datasheet, serta mempertimbangkan disipasi daya dan batas operasi aman. Di atas fondasi perangkat keras ini, informatika menyediakan otak berupa algoritma pemrosesan sinyal dan komunikasi data sehingga sensor, pengendali, dan aktuator dapat berkolaborasi, menghasilkan kontrol yang cepat, akurat, dan aman. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti penguat, pengendali, penyara, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dengan rangkaian-rangkaian elektronika. Perangkat-perangkat elektronik yang disebut seperti televisi, komputer, ponsel, audio amplifier, audio player, reduce player, konsol game, dan yang lain-lainnya. Secara umum, transistor dapat digolongkan menjadi dua keluarga besar, yaitu transistor bipolar dan transistor efek Medan, field effect transistor. Transistor bipolar memerlukan arus untuk mengendalikan terminal lainnya,
Sedangkan field effect transistor hanya menggunakan tegangan saja pada pengoperasiannya. Transistor bipolar memerlukan muatan pembawa berupa hole dan elektron, sedangkan FET, field effect transistor hanya memerlukan salah satunya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada dioda. Dioda adalah suatu komponen elektronika yang mempunyai dua buah kutub dengan fungsi untuk menyearahkan arus. Komponen elektronika ini dibuat dari dua buah semikonduktor yang saling dihubungkan, kemudian masing-masing semikonduktor diberi doping atau penambahan material berbeda. Material semikonduktor tersebut diberi tambahan material konduktor sehingga dapat mengalirkan arus listrik. Elektroda yang dihubungkan dengan silikon jenis P disebut sebagai anoda dan memiliki kandungan elektron lebih sedikit. Sementara elektroda yang dihubungkan dengan silikon jenis N disebut sebagai katoda dengan kandungan elektron lebih banyak. Ketika silikon P dan silikon N bertemu, maka akan membentuk perbatasan yang disebut PN junction. Tujuan penggunaan dioda biasanya untuk melindungi rangkaian dengan membatasi tegangan dan mengubah AC menjadi DC. Meskipun mereka mentransmisikan arus dalam satu arah, fungsi utama dioda adalah mengubah arus AC menjadi DC, menstabilkan tegangan, serta sebagai penyearah dan penghambat arus pada rangkaian listrik. Lalu ada LED. Seperti dikatakan sebelumnya, LED merupakan keluarga dari dioda yang terbuat dari semikonduktor. Cara kerja pun hampir sama dengan dioda yang memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. LED hanya akan memancarkan cahaya apabila aliri tegangan maju atau bias forward dari anoda menuju ke katoda. LED terdiri dari sebuah chip semikonduktor yang didoping sehingga menciptakan jon- junction P dan N. Yang dimaksud dengan proses doping dalam semikonduktor adalah proses untuk menambahkan ketidakmurnian atau impuriti pada semikonduktor yang murni sehingga menghasilkan karakteristik listrik yang dingin. Ketika LED dialiri tegangan maju atau bias forward, yaitu dari anoda P menuju ke katoda. Kelebihan elektron pada N-type material akan berpindah ke wilayah yang kelebihan hole atau lubang, yaitu wilayah yang bermuatan positif atau P-type material. Saat elektron berjumpa dengan hole akan melepaskan foton dan memancarkan cahaya monokromatik atau satu warna. Di sini selanjutnya ada integrated circuit IC mengintegrasi analog, digital atau campuran dalam satu kemasan dari OP sampai AMP dan dan komparator hingga regulator ADC atau DAC, bahkan microcontroller. Konsep dasar adalah blok bangunan yang mempersingkat desain. Misalnya OP AMP memungkinkan penguatan controller, filter aktif, dan akuisisi sensor. Regulator menjamin tegangan stabil bagi logika dan sensor. ADC atau DAC menjabatani domain analog atau digital. Sedangkan MCU menggor
mengorkestrasi seluruh alur kerja dalam penggunanya. Desain harus memperhatikan maksimum ratings, karakteristik, GBW, P, dropout, dan quiescent surrend. VHI, V, dan VIL, dan timing untuk logika, serta praktik decoupling keramik dekat pin supply untuk mencegah osilasi dan gangguan. Di zaman sekarang, ini kehadiran IC sangatlah berpengaruh pada tampilan seluruh peralatan elektronika, sehingga bisa lebih minimalis lagi dibandingkan zaman dahulu. Selain membuat bentuk peralatan elektromagnetik seperti TV, laptop, dan ponsel menjadi lebih ramping, IC juga membuat konsumen tenaga listrik menjadi jauh lebih rendah. Secara garis besar, IC membuat peralatan elektromagnetika zaman sekarang lebih hemat tenaga listrik. Ya, selanjutnya ada fotodiode, fotodioda. Dioda foto merupakan komponen aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan tergolong dalam keluarga dioda. Seperti dioda pada umumnya, fotodioda atau dioda foto ini memiliki dua kaki terminal, yaitu kaki terminal katoda dan anoda. Namun, dioda foto memiliki lensa dan filter optik yang terpasang di permukaannya sebagai pendeteksi cahaya yang dapat dideteksi oleh dioda foto, di antaranya seperti cahaya matahari, lalu cahaya tambak, sinar inframerah, sinar ultraviolet, hingga sinar X. Oleh karena itu, fotodioda atau dioda foto yang dapat mendeteksi berbagai cahaya ini telah banyak diaplikasikan ke berbagai perangkat elektronika dan listrik seperti penghitung kendaraan, sensor cahaya kamera, alat-alat medis, scanner barcode, dan peralatan keamanan. Fotodioda mengubah cahaya menjadi arus listrik melalui efek fotovoltaik atau fotokonduktif pada mode fotokonduktif bias balik. Kapasitansi junction menurun sehingga bandwidth meningkat. Nah, susah banget. Cocok untuk deteksi cepat. Pada metode fotovoltaik dan kurung tanpa bias, noise rendah namun respon lebih lambat. Besaran kunci meliputi responsivity A atau W, spektrum sensitivitas, lalu ada kuren dan waktu naik atau turun. Ya, selanjutnya ada baterai. Baterai menjadi salah satu komponen yang paling sering dibutuhkan. Terlebih di era teknologi saat sekarang ini, hampir semua perangkat elektronik memerlukan komponen penting satu ini untuk kebutuhan daya dan dijadikan sebagai sumber listrik mulai dari HP, laptop, remote center, dan lainnya. Dengan adanya komponen ini, maka Anda sudah tidak perlu lagi menyambung kabel listrik ketika akan mengaktifkan perangkat elektronik. Dengan begitu, perangkat elektronik bisa lebih praktis dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Baterai adalah kumpulan dari berbagai sel listrik yang dipakai untuk menyimpan energi kimia yang selanjutnya diubah ke energi listrik. Komponen utamanya terdiri atas dua bahan, elektroda dan konduktor, tak sejenis yang dicelup ke dalam larutan elektrolit atau penghantar listrik. Salah satu elektroda ini bermuatan listrik positif dan lainnya bermuatan negatif. Pada ujung elektroda yang menonjol di atas elektrolit tersebut dengan terminal positif dan terminal negatif, saat kedua terminal ini dihubungkan melalui kawat konduktor seperti tembaga, maka arus listrik akan mengalir lewat kawat dari terminal negatif menuju terminal positif.
Untuk beda tekanan atau potensial listrik antar terminal tergantung dari bahan elektroda dan elektrolit, lalu diukur dalam volt. Selanjutnya, selanjutnya. Peran informatika, eh, konsep dasarnya adalah menjadikan sinyal fisik dari sensor sebagai data yang dapat diolah untuk pengambilan keputusan dan aksi kendali. Firmware pada microcontroller melakukan antar perangkat I2C atau FBI, Word, atau CAN. Pemrosesan sinyal filter IR atau FIR, histeresis kalibrasi, dan menjalankan algoritma kendali MIS PID, feed forward, atau kontrol adaptif untuk menggerakkan akuator lewat transistor atau MOSFET atau IC, driver sesuai target performa atau overshoot kecil, waktu naik cepat, error mantap rendah. Di atasnya protokol IoT, MQTT atau HTTP memungkinkan telemetri, pemantauan, dan pembaruan perangkat lunak jarak jauh atau OTA. Untuk keandalan sistem menerapkan watchdog, logging, fault handling, serta praktik keamanan cyber, enkripsi, secure boot. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Rancangan sistem otomasi yang andal lahir dari sinergi perangkat keras dan perangkat lunak di level komponen, transistor, dan integral sirkuit atau IC berperan sebagai elemen aktif yang memberikan penguat dan kendali arus atau tegangan. Keduanya menjadi pusat pergerakan, akuator maupun pengelola sinyal analog atau digital. Dioda dan LED menyediakan fungsi pendukung dan penyearahan, proteksi, serta indikasi status yang menjaga suplai dan informasi visual tetap jelas. Fotodiode Fotodiode menghadirkan sensing cahaya dengan kecepatan dan ketelitian yang dapat ditingkatkan melalui pengkondisi sinyal atau MIS-TIA atau komparator. Sementara baterai menanggung ketersediaan energi dan menuntut manajemen yang tepat, atau regulator, BMS, dan decoupling agar seluruh rangkaian stabil. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.